Malam hari ini Bapak Ibu Saudara termasuk orang-orang yang beruntung karena memang seatnya sangat terbatas. Karena itu kami menyapa juga yang mengikuti secara online dimanapun berada. Mengikuti lewat 99 Production dan juga Rock Ministry TV. Shalom, selamat malam dan selamat datang dalam acara Couple Refreshment malam hari ini ya. Dan malam hari ini Bapak Ibu Saudara akan dibagi dalam 2 sesi, di mana 2 sesinya sama-sama penting dan di setiap sesinya akan ada sesi tanya jawab ya. Karena itu untuk multimedia boleh tampilkan terlebih dahulu, kita akan tanya jawab lewat Google Bapak Ibu Saudara, jadi lewat satu QR Code. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara kepikiran pertanyaan di tengah-tengah sesi, boleh langsung berikan pertanyaannya saat itu juga. Nanti akan dibahas di sesi Q&A Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi boleh ditampilkan untuk multimedia. Silakan Bapak Ibu boleh di-scan terlebih dahulu. Dan di sini Anda hanya cukup menuliskan pertanyaan saja. Namun jika memang Bapak Ibu Saudara ada pergumulan, pengen curhat, pengen konseling, tuliskan nomor handphone Bapak Ibu, nanti panitia-panitia dari Rockman dan juga Rockwoman akan menghubungi Bapak Ibu secara personal ya. Silakan boleh di-scan terlebih dahulu untuk tanya jawabnya, sesi Q&A-nya. Nanti bertanyanya lewat sesi ini. Dan selama materi, barcode ini juga akan ditampilkan di sisi kiri dan sisi kanan. Supaya Bapak Ibu juga bisa langsung memberikan pertanyaan ketika materinya berlangsung Bapak Ibu Saudara ya. Oke, kita sama-sama komitmen mau belajar malam hari ini. Jadi siapkan catatan saudara, siapkan aplikasi note saudara, siapkan handphone saudara. Kita akan sama-sama belajar malam hari ini. Karena itu saya undang pembicara kita malam hari ini, Bapak Pendeta Roni Dwi Korasumito bersama dengan istri tercinta, Bu PDM Nancy Limantono, kami persilahkan. Cek, di sini terlalu jauh jadi enak sini. Dingin. Kue-kuenya mana? Yang siap belajar kita sama-sama berikan apresiasi Bapak Ibu Saudara. Silakan Pak Roni, boleh dimulai dengan sesi yang pertama. Iya, oke, kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di planet bumi ini seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu itu jauh lebih kuat dan jauh lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Yang sanggup menusuk amat dalam dan memisahkan roh dan jiwa, sendi-sendi dan sumsum, pertimbangan dan pikiran hati kami. Tolonglah oleh anugerah-Mu memberi kami roh hikmat wahyu, mengenal kehendak Allah. Dan kami boleh melaksanakannya. Dan kami alami Tuhan, sorga itu betul-betul nyata dalam kehidupan setiap keluarga kami. Dan keluarga kami akan menyatakan kerajaan-Mu bagi dunia ini. Dan menyatakan impactful yang luar biasa bagi kepentingan kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, saya mulai dari sebuah cerita. Karena saya ada darah Manado, jadi saya bisa logat Manado. Ya. Satu kali ada 2 orang teman. Satu namanya Ungke, satu namanya Alok. Mereka mau pergi ke kota Manado, tapi ternyata mereka dapati ada sungai. Dan ketika mereka ketemu sungai, yang dilakukan oleh si Ungke, dia bilang begini, oh Dodo ini ada sungai Kang. Wah Mar, kita tahu kok ini di kedalaman cuma sampai di dada. Si Alok bilang begini, aduh kita so takut, kita gak bisa berenang. Coba jangan ada balumpa. Aduh, jangan-jangan kita tenggelam. Nyanda cuma sampai di dada. Itu si Ungke bilang, oh begitu dah, coba gak balumpa aja coba. Ya, lompatlah si Alok. Biung, tenggelam ternyata saudaraku ya. Tenggelam. Kemudian akhirnya ditolong sama si Ungkenya, diangkat gini. Marah-marah si Aloknya nih. Ngana bilang cuma sampai di dada. Mari kita balumpa lagi sampai kita tenggelam. Untung ngana ada tarik pak kita. Kalau nyala kita sudah mati tadi gitu ya. Loh, kenapa ngana bilang cuma sampai di dada? Lalu Ungke bilang gini, kita tadi ada lihat bebek berenang dan cuma sampai dada. Jadi tak kira cuma sampai dada. So itu dang kita bisungan balumpa. Begini, saya sengaja cerita ini karena ini teknik khotbah 3 menit pertama itu menentukan.
Kalau saudara belajar berkhotbah ya. Saudara, aku begini. Dua-dua orang ini ternyata satu tidak bisa berenang, satu tidak punya pengetahuan, salah menilai bahwa bebek berenang sampai dada berarti manusia bisa masuk air sampai di dada. Nah, saya harus beritahu saudara, ketika keluarga suami istri nggak ngerti kebenaran, nggak merdeka rumah tangganya sudah. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 32, barang siapa mengetahui kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakannya. Lihat urutannya. Mengetahui kebenaran baru merdeka. Dengan kata lain, tidak tahu kebenaran tidak merdeka. Tidak semua kebenaran bisa memerdekakan loh. Hanya kebenaran yang kita ketahui saja yang bisa memerdekakan. Betul tidak? Betul tidak? Beruntunglah Anda bisa datang saat ini. Kita akan bersama-sama belajar. Kita mengenali kebenaran yang dari Tuhan Yesus. Supaya betul-betul rumah tangga kita rumah tangga yang merdeka. Amin. Oke, kita lanjutkan ya. Kita mulai dengan impactful family. Tema yang ditentukan. Next slide. Secara cepat, waktu kita terbatas dan nanti ada tanya jawab. Apakah mungkin memang rumah tangga kita bisa berdampak luar biasa? Ini desain semula. The original purpose why God created a family. Dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka. Ini lembaga pertama yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Bukan gereja, juga bukan lembaga-lembaga yang lain. Tapi keluarga. Keren ya. Terus lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kami kasih merah di situ karena disinilah unsur impactfulnya ada di sini. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya bahas dulu memberkati. Bahasa Yunani, bahasa Ibrani pakai kata barah atau berakah. Itu artinya apa? Berkat di sini tuh artinya adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, kepada keluarga, kepada suami istri, supaya dengan kemampuan Tuhan dapat melaksanakan tujuan-tujuan Tuhan ini. Beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, takluklah bumi, berkuasa. Jadi Tuhan lebih dulu memberikan barak, kemampuannya kepada kita. Untuk salah satunya taklukkanlah bumi ini. Nah, bahasa Ibraninya dipakai kata gabas. Bukan sekedar kemenangan atau perluasan suatu daerah, tapi kemenangan atas dosa. Keren gak tuh? Tuhan tuh memberi kemampuan kepada kita dalam berjalan dalam kebenaran. Kita itu diberi kemampuan untuk bisa mampu melawan dosa. Ya, apalagi dengan korban Kristus di atas kayu salib. Lalu peperangan rohani. Ya, jangan lupa loh ya, kita ketemu peperangan rohani luar biasa. Keluar dari gedung ini, godaan banyak. Pendeta aja digoda kok. Apalagi bisnis seperti Anda. Halo? Saya pergi ke airport, check in nih. Mau check in ketemu 3 perempuan cantik-cantik. Masih muda. Saya pendeta, percayalah saya masih bisa bedakan yang cantik dengan tidak sampai sekarang. Mata saya normal, oke? Pakai shalom. Shalom Pak Roni. Shalom. Mereka mendekat, ngobrol lah. Bapak mau ke mana ya? Dialog sebentar. Ya. Lalu kemudian saya bilang, saya check in dulu ya. Oh silakan Pak, saya meninggalkan mereka. Saya check in selesai, tahu mereka tetap ada di situ. Saya pikir mereka meninggalkan. Terus lanjut lagi dialog gini. Tahu salah satu darinya itu mendekati saya, bisik di telinga saya. Pak Roni ganteng deh. Wah bahaya ini. Langsung saya pakai jurusnya Yusuf. Flee, lari. Sorry ya, saya harus segera ke sana. Padahal saya masih ada waktu. Pergi. Pendeta jadi goda. Tapi pulang dari pelayanan itu, saya pulang lapor istri saya. Aku digoda gitu ya. Para suami berani terus terang sama istrinya soal-soal goda-menggoda. Hati-hati loh. Ya, kalau enggak nanti kita telan sendiri bahaya. Nenek bilang itu berbahaya. Ya, lalu kemudian ini melibatkan pengelolaan dan ketertiban. Jadi begini, kepada kita sebetulnya sejak awal Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menyatakan pengaruh. Ya, kasih tahu kiri kanan. Pada kita ada kuasa untuk mempengaruhi, bilang gitu. Setiap kita dilahirkan jadi pemimpin. John Maxwell bilang, kita ini dilahirkan jadi pemimpin oleh Tuhan.
Dan leadership is influence. John Maxwell bilang, kepemimpinan itu pengaruh. Apalagi ada berakah, barak. Tuhan menyatakan pengaruh, memberi pengaruh, kemampuan buat kita untuk menyatakan pengaruh. Ya, jadi jangan berpikir gimana ya, kok judulnya muluk-muluk. Enggak. Ini lumrah. Ini yang Tuhan sediakan bagi setiap kita dan kita mesti nyatakan. Oke? Jadi penaklukan hanya benar jika selaras dengan kehendak Allah. Penularan atau impactful bisa terjadi secara luar biasa bila prinsip-prinsip hidup kita diselaraskan dengan kehendak Allah. Saudaraku, saya puluhan tahun melayani Tuhan ya. Saya puluhan tahun jadi full timer sejak tahun 91 di sini. Dan sudah jadi gembala sidang, menggembalakan selama puluhan tahun. Saya dulu berpikir praise and worship itu paling utama. Karena saya menggeluti pelayanan pujian penyembahan. Tapi ternyata enggak juga tuh. Bukan berarti enggak penting ya praise and worship ya. Karena orang bisa nyanyi dengan kondisi mabuk. Orang bisa seperti menyembah dalam kondisi dia tinggal dalam dosa. Apa ya? Saya berpikir, doa. Doa penting loh memang. Tapi 1 Yohanes 5:14 bilang gini. Dan inilah keberanian percaya kita, jikalau kita berdoa, Allah mengabulkan kita jika doa kita sesuai dengan apa? Kehendak Tuhan. Saya menemukan praise and worship penting, doa penting, karunia penting. Aku mengusir setan di namamu, aku melakukan banyak mujizat di namamu, aku bernubuat. Matius 7 ayat 23. Tapi mereka diusir sama Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal kamu sekalian pembuat kejahatan. Apa alasannya? Matius 7 ayat 21 bilang, bukan orang bersuruh Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi saya menemukan, semua penting tadi. Tapi the most important thing, yang paling utama, berjalan dalam kehendak Allah. Nah, kalau saudara ingin menyatakan pengaruh, mulai sekarang belajar. Suami istri, berjalanlah sesuai kehendak Allah dalam diri hidup kita. Kehendak Allah dapat ditemukan lewat apa? Firman Tuhan. Kehendak Allah dapat ditemukan dengan kita bersekutu intim dengan Roh Kudus. Pasti dia akan bicara. Kehendak Allah dapat ditentukan yang ketiga dengan apa? Lewati proses-proses kehidupan. Izinkan terjadi. Nanti Tuhan akan ajari kita. Memberi hikmat, memberitahukan sesuatu. Kita lanjutkan lagi. Next. Nah, kenyataannya terjadi apa? Wow. Dunia dengan segala sistemnya. Saudara kalau ketemu di Alkitab, ketemu kata dunia dan bumi itu tidak sama ya. Kalau bumi, earth is a place, tempat. Dunia itu sistem, kosmos. Kalau ketemu Alkitab, kata-kata tuh. Nah, yang namanya dunia, kosmos, sudah dikuasai iblis. Ya, ini kita mesti ngerti ini. Apa saja? Keuangan, budaya, pemerintahan, teknologi, dan banyak hal. Bahkan yang terus terang aja, sebenarnya sistem agama juga telah dikuasai. Kita tidak bahas itu, tapi nanti next time, kalau saudara pengen belajar lebih dalam lagi, nanti di Jakarta ada seminar Kingdom Paradigm, tanggal 3 sampai 4 ya. April, datang ke Jakarta nanti. Ya. Pokoknya, tapi ingat, jadi sistem itu dikuasai. Yesus bilang, Alkitab bilang, kamu memang tinggal dalam dunia. Tapi kamu tidak berasal dari dunia. Dan kamu tidak boleh sama dengan dunia. Makanya Alkitab bilang, kita ini dipisahkan, separate from the world. Kata dipisahkan itu hagiasmos. Itu artinya apa? Dipisahkan tuh, dikuduskan tuh, dipisahkan dari dunia. Tapi dikhususkan bagi Allah. Jadi dikuduskan itu bukan cuma dipisahkan, tapi juga dikhususkan. Rumah tangga dengar baik-baik. Kalau kita ingin menyatakan pengaruh kerajaan Allah, kamu harus memisahkan dirimu dari gaya hidup dunia ini, tapi sekaligus kamu mengkhususkan diri rumah tanggamu bagi Tuhan. Bukan mesti jadi pendeta loh. Tidak, dalam bisnismu apa semuanya, kamu memisahkan diri dengan cara-cara gak boleh sama lagi dengan dunia. Dan kamu harus mengkhususkan rumah tanggamu, pekerjaanmu bagi Tuhan. Bisa hidup? Bisa. Sudah banyak orang yang sudah mengalaminya. Oke, 1 Yohanes 2:16 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayo, kejatuhan manusia seringkali apa urusannya apa?
daging, mata, apalagi keangkuhan hidup. Ini sumber, ini dunia ini. Inilah yang disebut duniawi ini. Dan nanti kita akan berikan bagaimana tips-tipsnya kita bisa lepas dari segala sistem ini. Ya, Anda tinggal di dunia. Ya, pengaruh pornografi luar biasa. Tapi kan tergantung kita sekarang. Saya dengan istri saya kalau nonton film, kita lihat jelas. Netflix kita langganan, kan ada keterangannya. Adegan telanjang, adegan seksual, nggak usah ditonton. Kan gitu kan. Cari yang lain. Ya carilah agak lain, lebih enak ya. Apalagi sudah agak lain 2 gitu ya. Kita udah selesaikan semuanya. Kalau ada yang 3 nanti kita akan nonton. Ya. Kalau yang namanya Crash Landing on You, sudah lewat. Yang terakhir kita sudah selesaikan. Can this love be translated? Tapi jangan salah ya. Lupa itu tontonan dunia. Tunggu dulu. Pagi kami bangun pagi mesbah doa dulu. Penyembahan. Baca Alkitab sama-sama. Pergi ke kantor. Pelayanan konseling. Doain orang sakit. Ngusir setan. Khotbah-khotbah. Pulang malam. Baru drakor. Gak apa-apa. Ya kan? Gak apa-apa. Next. Next. Cepetan. Ayo. Nah, Indonesia darurat kesehatan jiwa. Ini terjadi. Dunia sudah bergerak. Ya. Banyak orang sakit jiwa. Mulai dari stres, depresi, ujung-ujungnya skizofrenia. Next lagi. Next. Lihat ini. Indonesia negara ketiga. Fatherless country. Punya bapak, tapi bapak tidak berfungsi penuh di dalam keluarga. Bapak cuma hadir secara fisik, tapi bapak tidak hadir secara rohani buat anak-anaknya. Bapak tidak hadir secara jiwani buat anak-anaknya. Akibatnya banyak kasus-kasus anak-anak muda yang rentan. Next lagi. Nah, pengaruh-pengaruh ini ya. Iki lha opo wong-wong iki. Kenapa bisa ini? Ya, LGBT. IQ++. Kenapa sekarang ada plus-plus? Variannya sudah lebih daripada 50. Kalau zaman saya masih kecil tuh bilang homo gitu doh ya. Sekarang sudah lain. Ya, banyak sekali, tidak cukup waktu untuk menjelaskannya. Banyak sekali. Ya, next lagi. Nah, anak-anak kecil sekarang disusupi. Ya, saya ke Amerika, cucu-cucu saya ada di Amerika. Waktu kami nonton YouTube gitu ya. Lalu ada promo. Shred. Ya, it's okay in one family you can mommy and jadi 2 mama, 2 papa, it's a normal thing. Bahaya, anak kecil disusupi dah. Terus next, supaya mereka bisa terima kenyataan. Nah ini Olimpiade Paris kemarin ya, menghina Yesus. Terus next, terus cepat-cepat. Nah sekarang Indonesia nomor 1 di dunia penggunaan internet. 1 hari 7 jam 22 menit. Waduh. Ini kan pengaruhnya luar biasa. Orang Kristen saudaraku. Nonton drakor 1 hari bisa 1-2 jam. Baca Alkitab tuh loh. Nggak mau. Padahal kalau kita disiplin 40 menit tiap hari baca Alkitab. Kejadian sampai Wahyu selesai 1 tahun. Saya tiap hari. Kingsword saudara yang dibagikan tuh saya baca tiap hari. Makanya saya bisa selesai tiap tahun 1 kali. Kejadian sampai Wahyu. 40 menit selesai. Paling lama 40 menit. Supaya diisi kebenaran. Kebenaran bisa memerdekakan. Ya, kalau if possible, is it possible to download something that you never, to upload something that you never download? Gak bisa. Kamu gak bisa mengupload tanpa kamu download. Kalau gak pernah download firman Tuhan, bisa upload gak? Gak bisa. Yang keluar kalau punya masalah apa? Cerita drama Korea. Next lagi. Cepat. Ya ini saya pikir gak usah deh. Next. Ini anak-anak yang kena itu. Nah, jadi kita harus supaya punya impactful, kita harus kuat ke dalam, baru ada dampak keluar. Secara cepat kasihan dia agak serak saudara. Ya bukan agak ya serak aja nih ya. Ya oke. Tes. Kasihan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Oke, tadi yang dimaksud Pak Roni adalah gini. Seharusnya Tuhan tuh mau keluarga kita itu menaklukkan. Bukan kita ditaklukkan dunia, tapi kita menaklukkan dunia. Nah untuk bisa menjadi dampak, kita harus kuat dulu ke dalam ya. Itu apa? Suami istri dan orang tua anak. Next kan aja.
Nah, bagaimana kuat di dalam Bapak Ibu? Kita baca dulu bersama-sama ayat firman Tuhannya. 1, 2, 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Oke, saya kasih contoh nih Bapak Ibu ya. Suami istri. Tapi kita nggak ada perjanjian atau kesepakatan dari awal. Oke. Aku pelayanan dulu. Saya mau pergi nganter anak. Pelayanan. Gitu ya. Anak lebih penting. Pelayanan. Enggak, Lebih penting. anak Tuhan lebih nomor penting. 1. Anak lebih penting bagaimanapun Cari juga. dulu kerajaan Tuhan Allah serta bilang kebenaran. keluarga lebih utama. Maka semuanya akan ditambahkan. Tapi kan yang utama itu keluarga dulu. Itu kan diminta pelayanan. Nah Bapak Ibu, kalau selama kita nggak buat kesepakatan, kelihatannya pelayanan baik kan, kelihatannya keluarga baik kan, tapi kita nggak akan jadi berkat, jadi dampak bagi banyak orang karena kita berjalan masing-masing. Yang ada itu berjalankah dua orang bersama-sama, jika belum berjanji itu adalah apa? Kita duduk bersama Bapak Ibu. Next kan dulu, kita baru lanjutkan lagi. Nah sepakat itu, sebelumnya. Sepakat itu bukan berarti kita harus seragam Bapak Ibu. Sama-sama dulu katakan, sepakat bukan berarti harus seragam. Saya sama Pak Roni beda latar belakang. Makanan keluarga saya, makanan yang berbahaya juga. Sukanya samcam, sukanya jeroan-jeroan, sukanya yang kalau ke soto caman brutu yang seperti itu. Suka berbahaya. Nah tapi sama juga dari keluarga dia suka makanan-makanan yang snack-snack yang seperti itu gitu ya. Kita dari latar belakang berbeda, culture berbeda, semuanya berbeda. Nah kita harus sekarang duduk bersama satukan gitu ya. Karakter dasar berbeda. Tadi di ruang tunggu kita cerita-cerita. Pak Roni ini, Listia sempat cerita ya. Aku kasih koko itu jajan ditinggal. Jangankan jajan Listia, koper ditinggal. Yang penting jangan lupa istri, saya bilang gitu. Dia semua lupa Bapak Ibu. Saya gampang lupa. Naik pesawat, bawa bagasi, kabin gitu. Turun pesawat saya tinggal. Jalan berapa 100 meter baru sadar. Semua orang kok tarik ya. Lo yang lari saya masuk pesawat. Handphone ketinggalan bolak-balik di X-ray ya. Sedangkan saya Kalau satu ini ballpoint saya bisa kuning cari 6, kemana-mana. kuning 6, ngomong dulu baru mikir. Ini ungu 6, mikir dulu baru ngomong. Nah sekarang kita duduk bersama. Sayang, aku kepingin kita tuh liburan yuk bersama-sama. Keluarga kan penting, anak-anak kan penting gitu. Oke, bagaimana kita bisa setting di tengah liburan itu kita juga bisa pelayanan. Iya. Jadi kita ambil waktu minggunya pelayanan, Senin sampai Sabtunya kita liburan. Apakah kamu oke dengan biaya? Oke, aku setuju. Nah gitu Bapak Ibu, jadi kita duduk bersama, akhirnya apakah yang terjadi? Dia pelayanan anak-anak dan saya mendukung dia. Kami berlibur, dia dengan sukacita mendampingi kita berlibur bersama-sama. Bapak Ibu sepakat bukan berarti harus seragam. Tapi kita duduk bersama, kita perlukan waktu untuk bicara. Karena gini loh Bapak Ibu, kalau bicara dampak ke dalam, kompak ke dalam, bagaimanapun juga kita butuh komunikasi. Next kan yang kedua, sepakat itu bukan berarti memaksakan kehendak. Yeah. Bapak Ibu pernah dengar istilah ini enggak? Agree to disagree. Setuju enggak Bapak Ibu dengan agree to disagree? Saya ulang, agree to disagree. Bapak Ibu setuju apa tidak? Karena gini Bapak Ibu, agree to disagree itu adalah gini. Mau gak mau saya setuju. Karena dia kepala, walaupun saya gak setuju. Itu agree to disagree. Ngalah. Tapi lama-lama di titik ini, satu sisi akan merasa capek. Capek. Kalau menurut teori psikologi, saya dapat dari anak saya Tirsa sama Tevi. Mah gak boleh. Itu gak benar teori agree to disagree. Ada bukunya khusus agree to disagree. Itu tidak sesuai Bapak Ibu. Yang benar adalah tadi itu kita bahas bersama-sama meet in the middle. Jadi Bapak Ibu bicara sepakat bukan berarti harus seragam. Yang kedua bukan berarti memaksakan kehendak. Duduk bersama. Ketemu di tengah. Ketemu di tengah. Perlu komunikasi. Next kan lagi. Nah, ini penting Bapak Ibu. Selama ini kita berpikir sepakat itu ya udah sama. No Bapak Ibu. Baca dulu bersama-sama. Kita baca Matius 18 ayat yang ke-19. 1, Dan 2, lagi 3. aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat
Meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Nah, perhatikan Bapak Ibu kata sepakat. Kita itu kalau baca firman harus ngerti dulu akar katanya, maksudnya apa. Kata sepakat itu sekali lagi bukan berarti seragam loh Bapak Ibu. Kata sepakat itu dalam bahasa aslinya adalah sumponeo yang artinya biharmoni. Bapak Ibu, harmoni itu artinya bukan berarti satu, karakter beda, budaya beda, tapi berjalan bersama-sama itu sepakat Bapak Ibu. Nah, contoh Pak Roni akan kasih contoh. Contoh kalau nyanyi, C. Do aja, do. Kalau saya nyanyi misalnya, I love you Lord, for your mercy never fails me, all my days I've been held in your face, from the moment that I was, mendem. Orang Surabaya mendem, itu mabuk itu. Nggak bisa, ini satu tapi kalau harus ada mi, sol. Ya, ada nada-nada yang lain. Terkadang bisa jatuh ke minor. Baru all my life you have been faithful. Simfoni terbangun. And all my life you have been so good. Ya. Every breath that I am able, I will. Mendem, saudara, mendem ya. Jadi Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa memang kita nggak sama. Nggak sama. Memang kita kadang-kadang jengkel, manusiawi Bapak Ibu. Hah? Tapi ayo. Kadang-kadang gegeten, mangkel. Ya. Ini kalau jengkel wajahnya lebih lucu Bapak Ibu. Bapak Ibu kan ada dalam image-nya Bapak Ibu tuh Roni Daud itu kan lucu gitu ya. Tapi kalau dia lagi jengkel wajahnya gini. Foto dirayu dulu Bapak Ibu ya. Sayang, Noni minta maaf dong. Kamu tahu enggak salahmu apa? Katanya gitu. Aku tahu salahku apa sayang, jadi, maaf. Dia kalau minta maaf sama saya langsung saya gini kan. Ayo cari bakso yuk. Nah baru yang kedua kalinya minta maaf deh sayang. Dia nggak tega sama saya Pak David. Sudah merayu-rayu, ayo cari bakso yuk gitu. Nah ayo Bapak Ibu kita bisa jengkel. Kita bisa enggak sama-sama. Tapi sepakat itu penting. Karena gini Bapak Ibu. Iblis itu justru cari untuk memecah belah keluarga. Kalau kita misalnya seminarnya lebih lama nih Pak Giong, Pak Roni akan jelaskan bahwa seharusnya dari awal tujuan mula-mula Tuhan memperluas kerajaan Allah di muka bumi itu apa? Lewat keluarga. Jadi itulah iblis kepingin memporak-porandakan keluarga. Lewat apa Bapak Ibu? Komunikasi. Makanya strategi perang yang dipakai sama Israel itu apa? Itu adalah mengacaukan komunikasi. Terus. Contohnya yang strategi perang mengacaukan komunikasi. Ya, jadi soal komunikasi. Ini perhatikan baik-baik, tolong next. Ya. Nah, komunikasi adalah hal utama Bapak Ibu. Berkata-kata itu ada verbal dan non-verbal. Nanti sesi paling akhir, nantikan ya Bapak Ibu, kita akan pemulihan semua bersamanya lewat komunikasi non-verbal. Tapi yang sekarang kita belajar adalah komunikasi verbal. Yuk baca lagi, kita akan belajar di ayat ini. 1, 2, 3, Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kolose 4 ayat ke-6. Next. Kata-kata penuh kasih itu Bapak Ibu bukan berarti harus rayuan. Kamu ganteng, kamu cantik, kamu seksi, kamu harum. Enggak Bapak Ibu, enggak. Kata-kata penuh kasih itu ketika saya gini, aduh gimana ya sayang. Ini misal contoh ya. Giong tuh bilang loh sayang, yang daftar tuh penuh banget. 325. Belum lagi termasuk orang-orang yang di YouTube. Aku nervous deh. Ini misal ya. Pak Roni bilang, kita bisa lewati bersama kok nih. Nah, itu Don't contoh, worry, be happy. Don't worry, be happy. Kata-kata penuh kasih. Nah, ternyata kata jangan hambar itu beda sekali dengan seharusnya kata aslinya. Kata aslinya itu adalah season with salt. Jadi kata-kata kita itu
itu bukan hanya manis, tapi digarami. Bapak Ibu firman Tuhan berkata, kalau garam itu jadi tawar, tidak ada gunanya lagi. Kalau suami istri, kata-katamu saling tawar, bahkan saling menyakiti, percuma Bapak Ibu. Makanya dikatakan garam itu kalau kita bandingkan dalam bilangan 18-19 itu bicara covenant loh. Kata-kata kita ini Bapak Ibu, itu mempererat perjanjian kita. Nah, saya teringat gini, Pak Kyong ini mundur sedikit deh, 10 menit deh ya. Mukendi itu salah satu paranormal terkemuka di Afrika. Dia tuh bikin buku Bapak Ibu. Bukunya tulisannya gini, dia bisa membunuh orang dengan ilmunya dia dengan cara yang mudah. Tapi dia lihat suatu kali dia keluar ke tengah jalan, ada orang-orang itu yang terbungkus dengan api. Tapi di beberapa orang, bungkusan apinya itu ada lubang-lubangnya. Dia tulis apa di dalam bukunya? Itu kata-kata orang Kristen. Makanya saya kalau bimbingan nikah sama pasangan mau menikah, kamu bisa aja konflik, kamu bisa aja jengkel. Tapi ingat loh ya, jangan sampai keluar kata-kata, pisah aja kita, cerai aja kita. Rupanya di dalam bukunya Mukendi, kata-kata itu ditangkap sama iblis. Suatu kali ada apa? Ini dipakai senjata sama iblis untuk dilemparkan. Maka firman Tuhan berkata, kata-katamu penuh kasih, jangan hambar. Karena kalau kamu hambar, buat apa lagi? Bicara kata-kata itu covenant Bapak Ibu. Nah bicara cita rasa, bicara mengawetkan, dan bicara jangan hambar. Next kan lagi sedikit. Next kan. Nah ini, habis ini selesai kok ya. Kita baca bersama-sama ayat ini. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya. Sebentar. Pernah konflik kan suami istri? Pak Ibu Feni pernah konflik kan? Gini, saya sama Pak Roni pernah ke suatu daerah pelayanan di Indonesia Timur Rock. Ada ahli pancing Bapak Ibu di sana. Ahli pancing bilang gini, Pak, rupanya ikan itu Pak, kalau sudah kena pancing mulutnya, dua cara dia melepaskan diri. Cara pertama, dia menggelepar, dia gelepar untuk melepasin diri. Cara kedua, ikan tuh tarik. Pertanyaan saya, cara pertama, ikan bisa lepas nggak Bapak Ibu? Menggelepar, bisa lepas nggak? Tambah kecantol. Kedua, tarik jauh-jauh, bisa lepas nggak? Emangnya yang mancing kamu diemin, ulur telus? Kagak, yang mancing kamu tetap tarik Bapak Ibu. Gini loh, kita lihat ya. Nah dikatakan, kalau orang lagi konflik Bapak Ibu, kan tadi saya tanya, pernah konflik? Pernah. Kalau konflik kadang-kadang yang merasa paling akhir jawab merasa puas kan. Tapi bukan sukacita loh. Bedakan puas secara daging dengan sukacita. Saya konflik nih sama Pak Roni. Gimana sih kamu ini? Gini. Misalnya saya terakhir jawab, lega, aku menang. Tapi saya bukan sukacita. Bisa jadi nanti ke depan saya nyesel. Maka dikatakan seorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya. Jawaban kita yang memberi sukacita apa sih? Ngalah Bapak Ibu. Nah dan alangkah baiknya perkataan yang diberikan pada waktunya. Waspada loh kalau lagi overwhelmed. Kadang-kadang kata-katanya dasar kamu itu. Atau gini, kamu itu memang gak ngerti, kamu tuh begini begitu ya. Nah jangan saling nantang. Ayo Bapak Ibu, siapa yang kalau lagi konflik tanpa sadar. Ya udah kalau gitu, gak usah minta tolong aku lagi kalau gitu. Terus jawab lagi, gak paten aku kalau bahasa Jawanya gitu ya. Aku katanya jawab ngono kok mesti ngomong. Oh iya. Gak paten. Ya kalau sudah gitu coba aja sendiri kalau gitu. Bisa karamu. Nah Bapak Ibu, kalau saling nantang gak akan jadi baik Bapak Ibu. Nah pertimbangkanlah kita bakal nyesel gak sih dengan kata-kata kita. Terakhir sebelum kita sesi tanya jawab ya. Next kan. Yang kedua itu silent treatment. Jadi sebentar ini yang silent treatment. Nah ini silent treatment Bapak Ibu ya. Baca dulu ayatnya, baru saya sama Pak Roni praktekkan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa.
Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi yang pertama saling adu mulut, saling nantang Bapak Ibu. Yang terjadi apa? Luka. Yang terjadi apa? Nyesel. Jangankan kamu jadi dampak di luar. Iblis sudah opo keluargamu. Tapi yang kedua sekarang silent treatment. Zaman now banyak istilah Bapak Ibu ya. Padahal zaman dulu tuh ngambek Bapak Ibu. Zaman now itu istilahnya silent treatment. Terus ini ada para ibu-ibu gini. Suami-suami kita nih dia kalau orang Jakarta bilangnya laki gue. Laki gue itu paling kagak tahan kalau kita kasih silent treatment katanya. Biar aja tahu rasa loh. Bukan aja silent treatment ya Bapak Ibu ya. Maaf di sini kan semua suami istri. Silent treatment ini juga silent treatment dalam hal tempat tidur Bapak Ibu. Paham ya maksud saya ya. Tahu rasa tuh kue silent treatment dia. Biar 1 bulan biar kapok dia katanya seperti itu. Repot. Wes angel. Perhatikan Bapak Ibu ya. Iblis ambil alih loh. Kalau suami istri itu ribut gengsi. Sekarang gini ya. Saya ribut sama Pak Roni, saya gengsi. Yang tahu siapa sih Bapak Ibu? Emangnya Pak Giong tahu saya lagi ribut misalnya? Belum, kita juga enggak kasih tahu anak-anak. Emangnya Pak Arifin tahu saya lagi ribut? Nggak ada. Tapi iblis semakin kipas-kipas untuk gengsi. Gengsi, silent treatment tuh gini Bapak Ibu. Cari ujungnya dulu sayang. Ini sayang ini. Ya, nih. Pak Roni pancing saya Bapak Ibu. Dengan kejengkelan. Jadi kita itu sebetulnya kalau sampai marah itu artinya kita kena pancingannya iblis. Jadi saya bikin dia tersinggung kan, tak. Nah, kena. Nangkepan Bapak Ibu ya. Ini iblis ini, saya tanya ya. Nah sebentar sayang. Saya kalau kita terpancing, terus kemudian kita saling nantang, adu argumen, itu sama aja dengan ikan yang berusaha melepaskan diri dengan menggelepar-gelepar. Dasar kamu memang kamu tuh dari keturunan seperti itu. Itu Bapak Ibu ingat ya. Apa? Ingat ya. Kalau kita lagi argumen, Bapak Ibu berarti sedang kena pancing iblis. Saya nggak mau Bapak Ibu cuma ikut seminar, tapi paradigma Bapak Ibu harus masuk sesuatu. Kalau kita lagi argumen, bayangkan kita lagi pegang ini dan iblis lagi tarik-tarik kita. Terus. Nah, oke, silent treatment sekarang. Biar tahu rasa dia. Ini saya yang menjauh. Karena ada yang ikan gitu ya, dilepas sama pemancingnya kan dibiarin. Sampai dia capek. Nah itulah iblis. Ya. Ya, begitu capek. Yang sini bilang tahu rasa dia. Laki gue itu biar 1 bulan tahu rasa. Tapi Bapak Ibu jangan pikir kita nyaman ya. Bulan. Apa yang terjadi Bapak Ibu sama tukang pancingnya sama iblis diapain? Ada waktunya kemudian. Dia loh kok lepas? Ini talinya kok metel sih. Ini di luar anu ya perencanaannya. Karena memang saya bukan iblis ya. Diginiin sayang, digincing. Pak Roni saya tarik yang terjadi apa? Iblisnya tetap luka Bapak Ibu. Ya. Paham enggak? Mulut kita luka. Nah gini loh, semakin lama, kamu gini perhatikan ya, kita maunya hukum 1 minggu. Ternyata lebih loh. Karena iblis semakin main-main di dalamnya. Semakin bikin gengsi. Yang harus kita lakukan apa sih? Saya lepaskan ini. Saya hancurkan gengsi saya. Dia Minta hancurkan maaf. gengsi saya, gengsinya. Dan kemudian next kan? Hancurkan gengsimu. Next kan Udah. aja. Udah. Rendahkan dirimu. Dan nanti Pak Roni akan kita akhiri di sesi yang closingnya. Yang sesi 1 kita tutup di sini Sesi dulu. 1 sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan Q&A. Silakan. Terima kasih Pak Roni dan juga Ibu Nancy, luar biasa ya. Kita dapat ilmu memancing ya barusan ya.
Baik, sudah ada beberapa pertanyaan. Anda masih bisa bertanya Bapak Ibu Saudara. Silakan boleh scan QR Code yang ada di depan ini. Langsung tuliskan pertanyaan Anda saja tanpa memerlukan identitas Anda. Untuk pertanyaan yang pertama Pak Roni, ini adalah pertanyaannya seperti ini, sebentar. Kalau pasangan sering menjawab nanti ya dan nanti gitu ya. Itu masuk kategori ujian kesabaran level berapa Ibu Bapak? Mengampuni 70 kali 7 ala Alkitab ini kayak udah masuk 71 kali 7. Bagaimana caranya menghadapi pasangan yang sering jawab ya dan nanti? Coba Pak, boleh dijawab Pak. Biar isi saya jawab ya. Sayang dulu deh. Jadi begini, itu penundaan. Ya, seperti hanya tadi itu menarik ulur seperti itu. Jadi mesti dibangun satu kebiasaan baru. Dimana ketika dibilang, ya nanti. Coba pasangan satu berkata, sayang, please kita mesti duduk bersama. Ini yang kita sering alami. Kami belajar saudaraku ya. Ketika penundaan itu berbahaya sekali. Dan itu berujung nanti kepada pembiaran. Maka yang jelas ada duduklah. Contoh, kami ini sudah 33 tahun lebih pernikahan. Di hari pertama pernikahan, saya bilang sama istri saya, tadi siang Pak Arifi sudah berkati kita. Tak tambah 2 ya perjanjian nikahnya. Apa itu? 1, kalau ada pertengkaran di antara kita, mesti selesai sebelum tidur malam hari. Kamu sepakat? Sepakat. Nah, sudah dari awal sudah, tidak ada kata nanti-nanti udah. Ya, saya kunci. Udah sepakat. Yang kedua, tiap bangun tidur pagi hari, bangun mesbah keluarga. Sepakat, sepakat. Nah, hampir 34 tahun kami menikah, kami jalankan itu. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak enak, kadang-kadang saya gengsi. Pernah kita dalam malam hari. Kan sepakat kalau ada masalah malam diselesaikan. Saya diem. Ketap, ketip. Do you know ketap, ketip? Ketap, ketip. Ini juga ketap, ketip. Padahal sudah tahu-tahu sama-sama harus menyelesaikan. Gengsi, saya laki suami gengsi, sombong. Istri saya bilang, katanya kalau ada masalah diselesaikan sebelum tidur. Dia ngomong gitu, malu ya aku. Lalu saya duduk, oke kita selesaikan. Ya, dan cara kita menyelesaikan adalah, kalau kita ngomongnya gantian, sepakati gantian. Kalau waktu suami ngomong, ini diem aja. Sampai dia bilang, oke, baru dia ngomong. Kita diem aja. Ngomong gantian bicara. Sampai dia ngomong oke. Kenapa? Dengan bergantian bicara. Kita bisa menyelami. Oh alasannya apa. Tapi coba kalau dia ngomong terus. Lu gak bisa kan. Tapi jangan benar. Perhatikan ya. Banyak suami istri jarak dekat. Tapi nada tinggi. Itu artinya hatinya mulai menjauh. Waspada saudara. Jadi atur komunikasinya bergantian. Take apa? Ya, gantian. Gantian ngomongnya saudaraku ya. Sambung. Oke, gini Bapak Ibu. Kalau ini tangkap saya yang bertanya istri. Jadi yang ditanyakan adalah suami yang suka nanti-nanti. Bapak Ibu kalau yang seperti ini berarti karakter suaminya hijau. Ya kan, suka menunda. Nah nanti Pak Roni jelaskan ada 4 jenis dari tulisannya John Maxwell. Tipe orang terhadap mengalami masalah. Nah tapi gini Bapak Ibu. Hai para suami. Istrimu akan menghargai kamu ketika kamu ambil keputusan. Walaupun mungkin suatu kali keputusanmu itu bisa aja keputusan yang tidak tepat. Tapi ketika bapak-bapak mengambil keputusan, istri itu sudah menghargai kamu. Daripada kalau suami tidak ngambil keputusan, gini loh Bapak Ibu. Ketika kita tidak ngambil keputusan, berarti keputusan kita sedang tidak mengambil keputusan. Istrimu akan melihat ini suamiku gimana sih. Tapi gini loh. Hati-hati suami yang suka begini. Terserah kamu. Terserah kamu, nanti aja, terserah kamu. Nah kalau ada suami yang suka terserah kamu pakai rok aja habis itu ya. Nah ya. Bapak Ibu dia berapa kali juga salah ngambil keputusan. Dalam hal pelayanan, jadwal, banyak lah Bapak Ibu. Tapi gini loh,
Akhirnya saya gini, iya kita memang beda karakter, bisa sepakat. Kadang-kadang dia itu ngomong dulu baru mikir kan. Akhirnya sometimes salah keputusan. Tapi saya menghargai dia. Dia sebagai seorang kepala keluarga yang berani take action Bapak Ibu. Jadi buat pertanyaan itu, kalau itu yang bertanya istri, menanyakan curhat tentang suaminya. Hai suami, ambillah keputusan. Kan tahun ini the year of decision ya. Hai para istri juga, berilah ruang buat suamimu untuk salah ambil keputusan. Lah kita setiap kali salah ngambil keputusan. Tapi coba bolak-balik ya. Jangan sering-sering gitu ya. Memang dasar kamu bodoh misalnya gitu salah ngambil keputusan. Ya dia semakin takut ngambil keputusan. Kasih ruang dia salah ambil keputusan. Dia akan berlatih dari situ. Jadi memang Suami akan belajar ya. dari keputusan yang pernah dia buat karena dia salah membuat keputusan. Tapi jangan dikekang. Kalau Anda kekang untuk dia sempurna, muncullah yang disebut dengan suami panglima, istri pang 6. Bahkan pang 7 malah. Ya, seperti itu. Oke, ini ada hubungannya dengan pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaannya adalah seperti ini Pak Roni dan juga Bu Nancy. Di mana batasnya suami menghargai istri dan suami takut istri? Boleh dijelaskan? Pertanyaan aneh ini ya. Kalau suami mengasihi istri itu digunakan kata filia, agapau, agape. Ya. Jadi itu gini. Coba dibuka Efesus pasal yang ke-5, ya ayat yang ke-33. Ini kebutuhan utama seorang istri itu dicintai oleh suaminya, bukan uang. Walaupun di luar sana banyak istri matre ya. Tapi kebutuhan utama seorang istri itu dikasihi, itu agapau. The level of your love, husbands, must be the same level with the love of Christ to the church. Level cintamu itu sebetulnya Alkitab bilang sama dengan levelnya cintanya Yesus kepada gereja. Karena dikatakan rahasia ini besar. Yang aku masuk adalah hubungan suami dengan istri. Ayat yang sebelumnya 32. Di mana Yesus rela mati buat gerejanya. Saya tanya, suami rela mati buat istrimu gak? Kawin mana lah, kawin lagi. Saya mau tanya, Yesus memandikan gereja dengan air dan firman. Suami, mandikanlah istrimu dengan kata-kata pujianmu. Kok sepi? Mandikan istrimu dengan quality time, waktu yang berkualitas. Mandikan istrimu dengan sentuhan fisik yang lembut. Halo. Halo. Ya. Saya dengan istri saya sampai sekarang, ini saya kalau saya artikan letterleh ini. Kami masih mandi bersama. Siram-siraman. Walaupun saya telah terjadi kehamilan yang tak pernah melahirkan. Loh. Jadi cintanya itu. Satu kali dia minta tolong saya. Ini keluarga kuliner, saya keluarga rumahan. Saya biasa makan di rumah. Ini biasa makan di luar. Ini dulu ya. Satu kali kami tinggal di Kelapa Gading. Dia minta belikan bebek ya. Ya saya sebutkan mereknya. Bebek kaleo di Sunter. Dia kepingin bebek kaleo. Saya bilang, aku males. Nah dia itu kalau kuliner, dia kepingin saya nyupir. Bukan sopir. Ya. Saya bilang, saya lagi males. Waduh nek, Sunter macet. Alasan kan. Terus dia bilang, ayolah sayang, aku noni kepingin. Saya bilang gini, bebek itu yang bikin enak cuma huruf B-nya. Bab kalau ada B-nya bunyinya apa? Saya pikir dia ketawa. Nangis loh Pak David. Nangis. Tiba-tiba dia nangis. Kaget kan saya. Terus dia ngomong gini. Kamu khotbah kemana-mana. Mengasihi istri. Aku baru minta diantar beli bebek aja. Kamu sudah enggak mau. Tobat aku wah kena. Aduh. Khotbah gampang. Praktek. Sejak hari itu saya bertobat saudara. Sungguh saya bertobat, tanya dia. Sekarang kalau dia bilang, sayang, aku kepingin soto Cakman.
Kita KLC kemarin 4 kali makan soto Cakman ini. KLC. Ini nanti janjian. Mulai teko kene mangan maneh soto murah itu loh. Satu kali aku sayang kepingin ayam yang ada model Sunda yang sambelnya itu di mana? Bekasi. Tak belani pisan sekalian pelayanan. Ayo, suami, mau tanya levelnya sebab seperti level Yesus mencintai gerejanya. Kalau kamu lakukan itu, nah ini, maka istri akan dapat energi. Karena dicintai kan, energi dia. Energi apa? Tunduk pada suami. Energi hormat sama suami. Nah ketika dicintai, dia punya energi, tunduk. Nah ketika suami dihormati oleh istrinya, dia dapat energi, mencintai. Itu disebut the energizing cycle, lingkaran energi. Rumah tangga seperti ini, otot kawat balung wesi keringat wedang jahe. Artinya sorga ada di situ. Saya mau tambahkan dikit Bapak Ibu, batasan antara mengasihi atau takut istri gitu Bapak Ibu. Gini, kita kan selalu berunding nih ya, keputusan-keputusan. Pak Roni ini memang tukang bercanda. Di rumah memang dia enggak sandiwara Bapak Ibu, memang dia petakilan sih, memang dia petakilan. Pecicilan banget dah gitu. Tapi satu sisi, saya ada hal-hal tertentu dia mendengar masukan saya. Oke, keputusan berdasarkan masukan dari saya. Oke. Tapi ada titik tertentu dia bilang enggak bisa nih. Enggak boleh itu. Aku enggak setuju. Ini yang benar. Jadi gini loh Bapak Ibu. Batasan mana sih kita tahu bahwa kita tuh masih bukan istri yang mendominasi suami. Ketika titik kita menghormati, itu sesuatu yang kayaknya bukan aku deh. Tapi suami bilang enggak bisa nih, aku ngambil keputusan ini. Saya tunduk sama dia. Kalau kamu istri bilang enggak usah, enggak bisa, aku yang benar. Itu kamu sudah mendominasi. Jadi ada bukan titik. Dengan emosi ya. Ya. Saya hanya ingatkan dia. Di akhir semua ini saya bilang gini, aku kepala. Akhir keputusan di tanganku. Dan dia harus tunduk gitu. Tapi saya tidak dengan serta-merta mendominasi ya. Gak iso. Nah itu jangan. Itu saudara merendahkan istri saudara. Saya akan bilang gini, oke, masukanmu oke, tapi aku sebagai kepala keluarga, aku memutuskan. Dan ini keputusan akhir dari aku. Nah dia harus mengikuti, menghormatinya keputusan saya. Gitu ya. Kok gak legowo nih saya. Jadi maksudnya saya memberi masukan tapi ada hal titik tertentu dia tetap yang aku yang memutuskan, saya menghormati dia gitu Maha. Dan jangan dengan emosi. Itu aja bedanya ya. Jadi tetap saudara jaga arus komunikasi yang tadi kita di sesi 1. Tadi Yanuar ada kasih masukan. Mungkin maksudnya gini kali Bu, ada istri yang selalu tanya sampai mana, sama siapa, lagi ngapain. Bapak Ibu jangan merasa disetir istri ya. Karena istri itu kebutuhannya. Dia mau tahu kebutuhan untuk di mana sih kamu lagi ngapain gitu. Jadi jangan merasa disetir ya kalau istri suka tanya seperti itu gitu. Oke, kita lanjut lagi ke beberapa pertanyaan karena pertanyaannya banyak sekali. Saya nggak janji bisa semua dijawab di sini Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan yang berikutnya cukup krusial. Bagaimana menghadapi suami yang sebenarnya jarang marah, tapi sekalinya marah itu bisa sangat keras dan buat istri ketakutan. Dan kenapa selalu istri yang harus ngalah, padahal suami yang salah. Dan parahnya suami ini ke teman-temannya baik. Tapi ke istri sebaliknya. Ya, oke. Itu perlu doa dan puasa. Enggak ya. Jadi begini. Berarti tipe suami itu adalah memendam. Nah ini mesti dikoreksi, mesti digali. Apa yang menyebabkan dia seperti itu? Sebaiknya ya Anda datang ke konselor untuk hal seperti ini. Perlu ada konselor terserah, psikolog ya yang based on the Bible ya. Atau ke gereja atau tim konselor kita ada ya Pak David Imanto ya. Tim konselor kita. Untuk apa? Digali. Dia bisa kelihatan bukan pemarah tapi sekali marah bisa meledak. Pasti punya pengalaman-pengalaman traumatis di masa lalu. Yang menyebabkan dia bisa jadi seperti ini. Nah itu butuh digali oleh konselor. Ya.
Dan tidak cukup ditumpangi tangan loh ya sekarang ya. Ada kasus-kasus yang terhubung dengan masalah kejiwaan. Tidak cukup ditumpangi tangan didoakan. Perlu ada counseling. Bahkan counseling itu bisa berlanjut beberapa kali kalau memang urusan itu dalam sekali yang perlu digali. Saran saya ketemu seperti ini datang ke konselor yang memang ngerti teknik-teknik paling tidak teknik dasar counseling untuk bisa dikorek semuanya, diambil semua pengalaman masa lalu yang traumatis supaya bisa disembuhkan dengan jalan mengampuni masa lalunya. Kalau tadi dibilang sampai kapan saya harus mengalah, berarti itu setiap kali konflik yang ada dalam keluarga adalah damai semu. Yang artinya belum benar-benar kelar. Bapak Ibu, kalau konflik dalam keluarga nggak benar-benar kelar, suatu kali akan ada konflik lagi. Itu numpuk loh Bapak Ibu. Nah itulah yang menjadi penyebab suatu kali meledak. Biasakan, budayakan, setiap kali kamu ada konflik, itu benar-benar kelar. Jadi bukan damai semu Bapak Ibu. Artinya apa? Cincai lah. Sumpah aku dengar dia ngoceh terus. Sudah daripada ribut cincai lah. Enggak Bapak Ibu. Cincai itu bukan dari Tuhan loh dalam artian ini. Selesaikan. Sampai selesai. Dan firman Tuhan berkata saling mengampuni, saling mendoakan. Yakobus 5:16. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Lalu saling mendoakan. Maka kamu sembuh. Iya. Baru ayat B muncul. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi mesti saling mengaku dulu. Terus merendahkan diri kita berdoa. Sembuh jaminannya. Alkitab bilang. Ya, sebab kalau cincai prinsipnya nggak sembuh nanti. Oke, terima kasih. Untuk yang selanjutnya ini adalah curhatan suami. Bagaimana harusnya suami merespon istri yang nggak bisa melihat suaminya santai dikit? Langsung aja diminta melakukan sesuatu. Bahkan ada aja nih istri nih, proyeknya saat suami libur gitu. Jadi nggak bisa lihat suaminya santai. Ya, itulah istri saya. Dia ungu 6. Kalau dia khotbah, menyiapkan materi, itu kira-kira 1 bulan sebelumnya dia udah siapin. Dan selama 1 bulan itu dia fokus ke materi itu. Nah, seperti ini misalnya ya, seminar ini kan 2 orang bicara. Saya tipe santai. Ya, saya kadang-kala nyiapin firman Tuhan itu beberapa jam sebelumnya. Gitu loh. Ini langsung buru-buru saya. Ayo sayang, kamu bagian mana aku? Apa gini ya. Akhirnya kita meet in the middle tadi. Ketemu di tengah. Ya, saya bilang sama dia gini. Gini aja nih, aku ini kan bukan tipe orang yang detail. Sekarang ide pikiranku tuh begini. Saya bilang, nanti dalam pertemuan ini aku punya pikiran gini. Tak. Tolong kamu catat ayatnya ini. Nah kemudian kamu urus ya PowerPoint-nya apa semuanya. Ini jadilah sekarang ini. Jadi ketemukan di tengah. Seperti itu dari saya, kamu. Saya ketawa sendiri itu saya itu. Itu saya banget. Jadi ceritanya kami berlibur Desember kemarin, kami kunjungan ke anak-anak kan 3 minggu. Saya kalau di sana pasti sibuk Bapak Ibu, karena apa? Saya masak. Dari pagi sampai malam itu berapa kali masak. Sampai Pak Roni itu merasa kehilangan saya kalau di Amerika. Masak apa lagi sih? Duduk itu loh sama saya. Nah saya jengkel lihat dia nonton drakor Bapak Ibu. Liburan kok. Saya marah. Terus anak-anak bilang gini, "Mah, biarin lah Mah. Orang berlibur gak boleh nonton. Mau suruh apa?" katanya gitu. Nah, Masuk aku motong bawang. ini benar-benar terjadi Bapak Ibu. Sampai anak-anak yang akhirnya ya kami ketemu di tengah. Meet in the middle Bapak Ibu. Ya sudah ayo, pokoknya saya harus ngurangi masak saya. Nah kemudian misalnya. Bangun tidur habis pindah keluarga ke dapur. Ini anak-anak kami kan di California. Jadi kan gak ada pembantu. Nah, jadi pembantu akhirnya. Nah saya sama siapa? Ya, akhirnya ya nonton lah aku. Ya itu meet in the middle ya Bapak Ibu, kita Meet in the duduk middle. bicarakan gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir yang akan saya bacakan untuk sesi yang pertama ini. Kalau suami sering minta maaf, apakah nantinya akan kehilangan esensi kata maaf itu sendiri untuk istri? Cukup dalam nih pertanyaannya nih. Kunci pertama,
Kita itu yang penting jangan sengaja berbuat dosa. Ya kan? Tapi manusia kan kadang-kala juga bisa keliru. Hiduplah takut akan Tuhan. Ya, Anda itu kepala. Kalau Anda hidup takut akan Tuhan, wibawa akan diberikan oleh Tuhan. Percayalah sungguh-sungguh ya. Penuh keterbatasan manusia sebagai manusia nggak apa-apa. Tapi mulai belajar ikuti kehendak Tuhan dalam diri Anda. Ya, jangan khawatir direndahkan. Anda tetap kepala. Perasaanmu saja menyatakannya. Kalau sampai istrimu merendahkan, dia berusaha sama Tuhan. Wis ngono ae, wis enak toh. Oh, sekarang istri saya menjelaskan. Kalau minta maaf terus takut dibuat lagi. Seperti itu. Jadi kebiasaan. Ya, ada dua kemungkinan. Kemudian yang pertama, ketahanan saudara resiliensinya terhadap sikap seperti itu harus diperkuat. Karena Yesus bilang begini loh. Petrus datang Matius 18. Dalam satu hari aku harus mengampuni berapa kali? Saudaraku 3 kali? Kenapa 3 kali? 7 kali? Karena imam pada waktu itu ngajarkan 3 kali cukup. Petrus bilang 7 kali. Dia mau bawa lebih tinggi standarnya. Yesus bilang sama Petrus, dalam satu hari kamu mengampuni saudaramu 70 kali 7 kali. 490 kali. Suamimu sudah minta 490 kali belum? Belum toh? Ya maafkan saja. Maaf tambah sedikit karena ternyata kata Yanuar dari sisi istri ini. Pak Roni juga sering minta maaf sama saya Bapak Ibu. Gara-gara barangnya ndak terhitung hilang. Terus kemudian yang namanya lupa, janji itu. Karena dia sangat orang kuning kan Bapak Ibu. Jadi maaf. Ya akhirnya gini loh Bapak Ibu. Saya tahu dia bukan berbuat itu karena sengaja. Tapi karena memang dia benar-benar lupa. Dia benar-benar berjanji sama orang. Sayang makanya jangan mudah berjanji. Saya bilang gitu. Ya maaf gitu. Lain kali janji lagi sama orang. Tapi dia bukan niat. Dia memang orang kuning gitu loh. Jadi Bapak Ibu ya seperti tadi Pak Roni bilang, pintu maaf tetap dibuka. Tapi yang penting kita lihat suami kan bukan intens untuk sengaja gitu loh. Sekarang dia jadi sekretaris pribadi saya. Saya enggak mau angkat sekretaris. Jadi ada janji apa-apa saya kasih tahu ke dia yang catat semuanya gitu. Kenapa saya enggak mau ke sekretaris? Enak sekretaris pribadi itu istri. Kenapa? Bisa digoda. Tapi pernah nggak Bu Nancy salah jadwal? Bu Nancy yang salah, kan udah jadi sekretaris pribadi nih Pak. Pernah nggak Pak? Pernah. Respon Bapak gimana kalau Bu Nancy yang salah? Ya marah saya. Ya marah. Masa saya puji Tuhan. Enggak lah ya. Ya tapi ya sudah, salah ya sudah. Salah jadwal ya sudah. Akhirnya ya minta maaf kepada yang tempat yang kita janjikan itu. Coba kalau marah ke Roni gimana sih? Nah enak loh. Baik terima kasih, kita akan jeda terlebih dahulu sebelum masuk ke sesi 2.